Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Satrio. Saya dari kelas 3O Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Di sini ada pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut, yaitu kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu dengan kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan yang masalah. Kemudian di sini ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yaitu apabila kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompensasi. Kemudian di sini ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang berkompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kemudian yang kedua ada kompetensi yang akan dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga di sini desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kemudian di sini ada kompetensi awal karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya peserta didik. Kemudian ada pihak kedua adalah penyelenggaraan diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Yang ketiga, pihak ketiga yaitu penggunaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Kemudian di sini ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir pembelajaran, pengajar peserta diklat dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau juga disebut dengan reliable. Kemudian di sini ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Yang pertama yaitu kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap atau kompetensi data. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara proposal penelitian. Di kompetensi yang pertama yaitu membuat proses penelitian yang baik. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian, dan di kompetensi membuat laporan penelitian yang baik. Kemudian di sini ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran, yaitu diawali dengan desain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dan dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan belajar. Kemudian di sini ada yang kedua. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran.
agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran, upaya pemberian motivasi dan berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Kemudian ini hubungan kompetensi dan pengajar fasilitator. Di sini hubungan kompetensi dengan pengajar fasilitator di sini terbagi menjadi 5 golongan. Yang pertama yaitu fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik, sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Kemudian di sini ada yang ketiga, yaitu fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tersedia. Keempat, yaitu fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi di dalam tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir di sini, yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan dalam pendidikan di tempat kerja. Dukungan dan tenaga kependidikan berupa pendidikan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan dalam pendidikan, mendapat keleluasaan bereaksi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Bila ada kesalahan dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.